Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Bertemu lagi kita di channel Desi Asmara. Kali ini kita akan membahas tentang peta, lanjutan dari materi sebelumnya tentang pemetaan. Terfokus yaitu klasifikasi dari peta. Siap untuk belajar hari ini? Oke. Yang pertama, kita melihat peta berdasarkan skalanya, yaitu pembagian dari skala. Yang pertama, peta kadaster atau teknik. Skala peta kadaster ini berada di antara rentang 1:100 sampai 1:5000. Contoh dari peta kadaster ini adalah peta tanah atau peta sawah atau peta desa yang merupakan wilayahnya kecil dan angka di skala itu pun kecil. Makanya ini disebut dengan skala kadaster. Yang kedua, peta skala besar. Disebut dengan besar tapi angkanya kecil, yaitu skalanya antara 1:5000 sampai 1:250.000. Contohnya peta kelurahan, peta kecamatan, atau bisa digunakan untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang relatif sempit. Contohnya peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang jelas dari segi wilayah, kalau dilihat dari real atau kenyataannya di lapangan, peta skala besar ini lebih luas dibandingkan dengan peta kadaster. Kemudian yang ketiga, peta skala sedang. Berapa skalanya? Antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Contohnya, yang agak luas wilayahnya yaitu wilayah peta provinsi. Misalkan Provinsi Jawa Tengah, Maluku, atau Provinsi Jambi, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, peta skala kecil. Oke, berapa skalanya? 1:500.000 sampai 1:1 juta atau lebih. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah-daerah yang cukup luas, berupa negara Indonesia atau wilayah-wilayah yang hampir sama luasnya dengan Indonesia, sehingga bisa dikategorikan dengan peta skala kecil. Walaupun kata-katanya skala kecil, cuman wilayahnya lebih luas dibandingkan skala besar. Dan terakhir yaitu skala geografis. Apa itu geografis? Skala dengan skala 1:1 juta lebih atau melebihi dari 1:1 juta. Wilayah ini otomatis lebih luas dibandingkan skala kadaster, skala besar, skala sedang, skala kecil. Skala geografis ini contohnya peta benua, peta samudra, peta dunia, berarti lingkupnya lebih luas. Kemudian peta berdasarkan objek yang disajikan, dapat dibagi atas dua nanti, ada peta statis, ada peta dinamis. Apa itu peta statis? Peta yang menggambarkan keadaan relatif tetap atau jarang berubah. Misalnya peta tanah, peta administrasi atau suatu wilayah, atau peta perkotaan, atau peta geologi. Jadi peta-peta ini cenderung tetap di permukaan bumi. Yang kedua, peta dinamis. Dinamis berarti sering mengalami perubahan atau cepat mengalami perubahan. Misalnya peta urbanisasi, peta migrasi, atau peta kependudukan, peta transportasi, peta perencanaan wilayah. Kalau dilihat dari perubahannya, tentu misalkan peta transportasi, dia akan cepat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman atau perkembangan sebuah wilayah, sehingga akan selalu mengalami perubahan setiap waktu atau setiap tahunnya. Kemudian peta dilihat dari jenisnya. Ada dua nanti. Yang pertama peta garis, peta yang berbentuk garis, titik, atau luasan. Ini disebut dengan peta garis. Yang kedua peta berupa foto. Foto, peta dalam mozaik foto udara atau ortofoto yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dengan legenda. Ini sering digunakan untuk peta-peta dalam hasil indraja.
Kemudian peta berdasarkan tujuannya. Tentu ada tujuan dari pembuatan peta itu sendiri. Dan kita melihat tujuan ini adalah dilihat dari siapa subjek yang menggunakan peta tersebut. Contohnya, peta pendidikan tentu digunakan oleh pelajar atau dunia pendidikan. Contohnya peta lokasi sekolah, peta administrasi suatu negara untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, peta ilmu pengetahuan. Contohnya peta arah angin, peta geologi, dan lainnya. Kemudian ada lagi peta turis, contohnya peta museum, peta rute, dan ada peta navigasi, contohnya untuk peta penerbangan, pelayaran, dan terakhir adanya peta perencanaan atau planning map, contohnya yaitu peta perumahan. Itu adalah contoh-contoh peta yang digunakan dalam kehidupan. Dan bagaimana dilihat dari informasinya atau isi dari peta itu sendiri? Secara garis besar peta itu nanti dibagi atas dua. Ada peta umum, ada peta khusus. Yang pertama, peta umum. Apa itu peta dunia? Peta umum yang berskala kecil yang menggambarkan seluruh dari permukaan bumi itu tersebut. Sedangkan kalau peta umum atau ikhtisar merupakan peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, baik kenampakan fisik atau alamnya maupun sosial budayanya. Berarti ini merupakan gabungan antara kondisi fisik dan sosial yang ada di permukaan bumi. Macam-macam dari peta umum ini nanti ada dua, ada peta topografi dengan korografi. Sekarang kita lihat yaitu apa itu peta topografi. Peta topografi ini merupakan peta yang menggambarkan relief permukaan bumi atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Pada umumnya, skalanya menggunakan skala besar antara 1:50.000 sampai 1:100.000. Ciri utamanya adalah menggunakan garis kontur. Apa itu garis kontur? Garis yang menunjukkan ketinggian tempat yang sama di permukaan bumi. Beberapa ketentuan pada peta topografi bisa kita pahami berdasarkan peta kontur berikut ini. Yang pertama, kita perhatikan semakin rapat garis kontur, maka itu disebut sebagai wilayah yang semakin curam di permukaan bumi. Dan semakin jarangnya garis kontur, bisa kita lihat antar garis kontur itu menunjukkan bahwa wilayah tersebut semakin landai atau semakin datar. Garis kontur yang diberi tanda berjeriji itu menunjukkan bahwa wilayah itu merupakan wilayah depresi atau wilayah cekungan. Kemudian peta topografi ini biasanya menggunakan skala 1:50.000 sampai 1:100.000. Dan untuk keterangannya bisa Anda perhatikan peta berikut. Yang wilayah A merupakan wilayah depresi atau jurang atau lubang, sedangkan wilayah B merupakan wilayah curam dan C merupakan wilayah landai. Dan dilihat dari garis kontur yang ada di puncak, kalau kita lihat antara wilayah, jarak antara garis kontur satu dengan garis kontur lain, itu jaraknya yaitu CI-nya atau kontur intervalnya adalah 25 meter. Kemudian kelebihan dari peta topografi. Yang pertama, kita bisa mengetahui ketinggian dari suatu tempat. Yang kedua, bisa memperkirakan tingkat kecuraman dan kemiringan dari suatu lereng. Sehingga kalau Anda mau pergi ke gunung atau wilayah-wilayah yang jauh dari wilayah datar, Anda bisa memperhatikan dari peta kontur atau peta topografi ini. Yang kedua, peta korografi, yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian dari permukaan bumi dengan skala yang lebih kecil. Misalnya peta dunia. Ini merupakan contoh dari peta korografi. Peta korografi skala antara 1:250.000 sampai 1:1 juta atau lebih. Peta korografi memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, menampakkan kenampakan alam suatu wilayah. Wilayah yang digambarkan bisa mencakup suatu provinsi, negara, benua, bahkan dunia. Dalam peta korografi digambarkan semua kenampakan yang ada pada suatu wilayah, diantaranya bisa pegunungan, sungai, danau, jalan raya, rel kereta api, batas wilayah,
pantai, dan lainnya. Peta korografi ini merupakan peta umum yang banyak dipelajari dan pasti paling sering kita lihat. Adapun atlas merupakan kumpulan dari beberapa peta korografi. Yang kedua, karakteristiknya memberikan keterangan mengenai apa yang ada di permukaan bumi. Jadi menggambarkan permukaan bumi dengan jelas, lengkap, dan detail, sehingga memberikan keterangan berupa simbol-simbol seperti simbol gunung, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, batas kota, dan lainnya. Mengenai simbol dan juga keterangan ini dapat kita terjemahkan dan lihat pada legenda peta. Yang ketiga, karakteristik dari peta korografi biasanya menggunakan skala kecil antara 1:250.000 sampai 1:1 juta atau lebih. Isi dan fungsi dari peta korografi memberikan informasi kepada pembaca mengenai apa saja yang ada di permukaan bumi di suatu wilayah. Dengan fungsi demikian, maka isi yang dimiliki oleh peta korografi ini bersifat lengkap. Tidak hanya bentuk, ukuran, wilayah, namun juga lengkap dari segi keterangannya yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir adalah peta khusus atau peta tematik. Peta khusus atau peta tematik, peta yang menggambarkan keadaan khusus dari permukaan bumi, baik dari segi hal-hal sumber daya alamnya, penduduknya, atau curah hujannya, dan yang lainnya. Cara pembuatan dari peta tematik ini ada beberapa cara. Yang pertama, syarat utamanya adalah adanya ketersediaan data dan lokasi data itu berada. Dan kemudian harus ada peta dasar sehingga kita bisa membuat peta tematik ini. Contoh dari peta tematik yang pertama yaitu peta batas wilayah. Bisa diperhatikan pada peta batas wilayah ini, garis putus-putus menunjukkan bahwa merupakan batas wilayah satu dengan wilayah lainnya. Yang kedua, peta budaya. Dalam peta budaya ini yang tampil ini, terdapat menggunakan simbol titik, simbol wilayah, atau keduanya. Sehingga simbol-simbol budaya ini bisa mencirikan suatu wilayah dan membedakannya dengan wilayah lain dari segi budaya. Bagaimana perbedaan antara peta dasar, peta topografi, dan peta tematik? Bisa diperhatikan pada gambar bahwa peta dasar merupakan peta skala yang digunakan sebagai acuan dalam pemetaan. Dengan peta dasar ini bisa dilihat peta topografinya, yaitu peta yang menunjukkan posisi atau tempat kita berada dengan skala besar. Peta ini mengandung informasi yang lebih lengkap dibandingkan peta lainnya. Dan terakhir, dari peta dasar dan peta topografi ini kita bisa menarik adanya peta tematik atau peta khusus pada tema-tema tertentu yang menggambarkan tujuan dari awal pembentukan sebuah peta. Contohnya di sini pada gambar adanya peta tata guna lahan, peta konservasi hutan adat, dan peta sejarah kawasan. Cara pembuatan peta ini pun bisa secara konvensional atau manual atau secara digital. Jadi di era zaman sekarang ini, zaman yang sudah lebih canggih, tentu era digital lebih dominan dibandingkan dengan cara konvensional. Demikianlah materi kita tentang klasifikasi peta. Ananda sudah memahaminya dan mendengarkan penjelasan tadi. Semoga Ananda memahaminya dan bisa menerapkan dan menguasai ilmu tentang peta ini. Oke, untuk lebih pahamnya, mari kita bahas latihan berikut ini. Demikianlah
materi kita kali ini tentang klasifikasi peta, dan jangan lupa tetap ikuti channel Desi Asmara dan kuasai bumi dengan menguasai geografi. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.